Selamat datang di channel kami, jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan video ini. Benteng Kutogirang. Kemakmuran Kutogirang menjadi buah bibir di kalangan rakyat sekitar. Para kaula melihat betapa pesat pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Tidak ketinggalan mereka membicarakan keindahan istana yang dibangun oleh Tumenggung Wiroseno. Karena itu semakin banyak saja orang yang berkeinginan menjadi penduduk Kutogirang. Pada masa lalu memang tidak ada hak kepemilikan tanah sebagai alat produksi. Sebuah keluarga bebas meninggalkan satu wilayah dan bergabung pada wilayah lainnya. Tentu kedatangan penduduk baru itu harus mendapat izin dari penguasa setempat. Pada umumnya penguasa dengan senang hati menerima kehadiran penduduk baru kasta pekerja itu. Dengan begitu akan semakin banyak tanah bisa diolah. Para pekerja itu yang nanti wajib memberi pajak hasil bumi. Dan kekayaan penguasa akan bertambah besar. Pada suatu hari Tumenggung Wiroseno mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun Kutogirang. Di hadapan penduduknya Wiroseno kemudian menyatakan bahwa sekarang dirinya berpangkat adipati dengan Kutogirang sebagai wilayah merdeka. Tidak lagi ada kewajiban setor upeti ke Majapahit. Berita proklamasi kemerdekaan itu segera menyebar dari mulut hingga sampai ke kota raja. Punggawa Majapahit pun melaporkan hal tersebut pada Prabu Brawijaya. Tak ayal, sang Prabu pun murka. Sombong benar Wiroseno, dia sudah tidak ingat lagi siapa dirinya hingga menganggap dirinya Raja Merdeka, ujarnya dengan nada geram. Prabu Brawijaya segera memerintahkan Telik Sandi untuk mencari informasi ke Kutogirang. Tidak butuh waktu lama para intelijen Majapahit telah berhasil mengumpulkan data kekuatan yang dimiliki Wiroseno. Berdasar laporan itu Prabu Brawijaya segera mengumpulkan para senopati perangnya. Wiroseno telah melakukan keraman, membangkang dan memberontak pada Majapahit. Tindakan yang tidak boleh dibiarkan. Wiroseno harus mendapat hukuman yang setimpal. Tutur Brawijaya pada senopati dan pejabat lainnya. Segera siapkan pasukan yang cukup untuk meringkus Wiroseno, perintahnya dengan nada geram. Tiba-tiba, seorang resi meminta untuk diberi kesempatan bicara. Dia adalah Resi Pangandaran, salah satu tokoh yang dihormati sebagai penasehat raja. Jika boleh saya menyarankan, tidak perlu mengerahkan pasukan menyerang Kutogirang. Perang hanya akan mengorbankan rakyat yang tidak tahu apa-apa, kata Pangandaran. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menghukum Wiroseno? Tanya sang Prabu. Jika diperkenankan hamba sendiri yang akan membawanya ke hadapan Paduka, hidup atau mati, jawab Pangandaran. Baiklah, Paman Pangandaran saya izinkan menangkap Wiroseno hidup atau mati. Jika dibutuhkan silahkan membawa pengawal terbaik kerajaan, sabda Prabu Brawijaya. Terima kasih, hamba akan berangkat sendiri besok pagi, Paduka, kata Pangandaran seraya mengaturkan sembah. Resi Pangandaran sampai ke Kutogirang. Dia kemudian menemui Wiroseno di istananya. Pangandaran minta agar Wiroseno mau datang ke istana Majapahit dan meminta ampun atas tindakan keramannya. Ketahuilah bahwa sekarang Kutogirang sudah merdeka. Tidak perlu lagi tunduk pada penguasa lainnya, tukas Wiroseno dengan sombongnya. Tidak takutkah kamu pada hukuman yang akan menimpamu dan rakyat Kutogirang? Ingat para kaula itu datang ke Kutogirang bukan untuk kau ajak perang. Mereka hanya ingin hidup tenang berkecukupan sandang pangan, tutur Pangandaran berupaya menyadarkan Wiroseno. Wiroseno sepertinya sudah tidak memikirkan hal lain kecuali kekuasaannya. Sebagai kaula mereka harus siap menghadapi situasi tenang ataupun berperang. Jika sudah tidak bisa diingatkan, saya sendiri yang akan menangkapmu, kata Resi Pangandaran menantang. Perkelahian di antara mereka segera terjadi. Walaupun pernah menjadi senopati perang, Wiroseno ternyata bukan tandingan Pangandaran. Keributan dalam istana Kutogirang terdengar oleh Wirosekti, anak Wiroseno. Dia kemudian ikut dalam perkelahian mengeroyok Pangandaran. Sejenak resi itu terdesak namun bisa segera menata posisinya. Tendangan, pukulan dan sabetan senjata dapat dihindari Pangandaran. Beberapa pikulan balasan Pangandaran bahkan masuk mengena tubuh bapak dan anak itu. Keduanya kewalahan melayani terjangan Pangandaran. Merasa tidak bisa menandingi kehebatan ilmu berkelahi Resi Pangandaran, keduanya kemudian lari menuju kolam segaran. Dia ingin mengajak Pangandaran bertarung dalam air kolam. Selama ini Wiroseno memang melatih diri berkelahi dalam air. Medan pertarungan berpindah. Pangandaran mendatangi kedua orang yang sudah menanti di tengah kolam. Perkelahian kembali terjadi.
Pangandaran tidak kalah meski dikeroyok keduanya dalam air. Wiroseno dan anaknya terdesak dan kehabisan tenaga. Beberapa kali air kolam masuk terhisap saat berusaha bernafas. Mereka berdua pun pingsan. Pangandaran segera menyelamatkan keduanya. Setelah diseret ke tepi kolam, keduanya ditolong hingga kembali siuman. Singkat cerita, Wiroseno menyerah dan dibawa ke hadapan Prabu Brawijaya. Wiroseno bahkan mau menjadi murid Resi Pangandaran. Sampai di istana raja, Wiroseno pada awalnya akan dihukum mati. Namun Resi Pangandaran dapat meluluhkan hati Raja Majapahit itu. Dia minta supaya Wiroseno diberi kesempatan mengabdi kembali. Dengan jaminan Pangandaran, permohonan itu dikabulkan. Hingga akhir hayatnya, Wiroseno menjadi murid setia Resi Pangandaran. Kutogirang diserahkan pada Wirosekti untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Dalam kepemimpinannya Kutogirang tetap berkembang tanpa keinginan untuk merdeka dari kekuasaan Majapahit. Di desa Sumberwono terdapat kuburan yang dipercaya sebagai makam Tumenggung Prawiroseno. Dia disebutkan salah satu punggawa prajurit Majapahit. Nama Prawiroseno juga disebutkan dalam dongeng sebagai Adipati Jepen Timur yang berpusat di Bangsal. Apakah ada kaitannya antara Tumenggung Wiroseno Kutogirang dengan makam tersebut? Wallahu a'lam. Kutogirang sendiri pernah disebut sebagai benteng terakhir para pengikut kerajaan Majapahit di Penanggungan yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Demak. Pada akhirnya benteng Kutogirang diserang oleh Sultan Trenggono dan dihancurkan.